Selamat datang di video ini. Pada video kali ini, kita akan membahas seputar program C++ dan juga flowchart-nya untuk menghitung nilai kadar zat kimia dan juga energi kinetik pada fisika. Berikutnya adalah energi kinetik. Nah, energi kinetik itu merupakan penerapan dari materi fisika. Rumus energi kinetik yaitu EK sama dengan 1/2 dikali M dikali V kuadrat, dengan keterangan EK adalah energi kinetik, M adalah massa, dan V adalah kecepatan. Selanjutnya adalah kadar zat. Nah, di sini kita akan menghitung beberapa kadar zat yang terdapat dalam kimia. Yang pertama, kita akan menghitung fraksi mol zat terlarut dengan rumus XT sama dengan NT per NT tambah NP. Kemudian ada fraksi mol zat pelarut dengan rumus XP sama dengan NP per NT ditambah NP. Dengan keterangan XT adalah fraksi mol zat terlarut, XP adalah fraksi mol zat pelarut, NP adalah jumlah mol zat pelarut, dan NT adalah jumlah mol zat terlarut. Nah, berikutnya kita akan membahas persen zat A. Untuk persen zat A, rumusnya adalah massa zat A per massa larutan dikali 100%. Dan untuk berikutnya kita akan membahas massa jenis atau rho. Massa jenis itu memiliki rumus yaitu massa per volume, yaitu massa larutan per volume larutan. Nah, di sini kita akan masuk ke flowchart untuk program menghitung rumus-rumus zat kimia. Yang pertama kita ada output yaitu judulnya. Kemudian di sini ada garis-garis bantu untuk batas. Nah, di sini kita akan declare dengan tipenya itu integer dan variabelnya itu ada n, pilih, dan i. Nah, kemudian output, pilih nilai yang akan dicari. Nomor 1 yaitu nilai fraksi mol zat terlarut. Nomor 2 ada nilai fraksi mol zat pelarut. Nomor 3 ada persen zat A, dan nomor 4 ada massa jenis. Nah, di sini bakal kita input nih. Inputnya itu adalah input pilih. Nah, di sini kita akan masukkan percabangannya itu if. Nah, apabila user menginputkan nomor 1, nah maka outputnya yaitu menghitung nilai fraksi mol zat terlarut. Nah, dan apabila user menginput nomor 2, maka outputnya menghitung nilai fraksi mol zat pelarut. Nomor 3, outputnya yaitu menghitung nilai persen zat A, dan yang keempat akan outputnya yaitu menghitung massa jenis. Nah, kemudian setelah memilih, maka akan ada output berapa kali nilai akan Anda cari. Nah, di situ akan diinput yaitu variabel n, kemudian sini kita declare yaitu tipenya integer dengan variabelnya mz, vl, np, nt, dan ml, dan untuk array-nya yaitu n. Nah, di sini kita akan declare juga, tapi tipenya adalah real, variabelnya xt, xp, persen zat, dan mj, dan array-nya adalah n. Kemudian di sini ada for. Untuk variabel i, start value-nya 0, end value-nya n sampai 1. Kemudian di sini, tadi kan sudah dipilih untuk memilih. Apabila user memilih nomor 1, nah maka selanjutnya akan ada output, masukkan nilai jumlah mol zat terlarut. Maka yang akan diinput adalah nt array, kemudian ada output, masukkan nilai jumlah mol zat pelarut, dan akan diinput variabel np, dan di sini kita assign untuk rumus xt yaitu nt per nt ditambah np. Maka output yang akan ditampilkan yaitu nilai fraksi mol zat terlarut, yaitu berdasarkan rumus dari assign ini yaitu xt. Dan apabila user memilih nomor 2, maka akan keluar output, masukkan nilai jumlah mol zat pelarut, kemudian di sini akan diinput variabel np, di sini akan ada output lagi untuk memasukkan nilai jumlah mol zat terlarut, dan yang akan diinput adalah variabel nt, dan kemudian di sini assign rumus xp yaitu np per nt ditambah np. Maka akan keluar output yaitu nilai fraksi mol zat pelarut berdasarkan rumus dari yang sudah diassign tadi. Kemudian di sini apabila user menginputkan nomor 3, maka akan keluar output yaitu masukkan massa zat A.
Nah, di sini akan diinput variabel MZ, kemudian akan diminta output lagi untuk memasukkan massa larutan, dan kemudian akan diinput nilai variabel ML. Maka di sini akan di-assign rumus dari persen Z sama dengan MZ per ML dikali 100/100. Maka outputnya adalah persen ZA, yaitu berdasarkan rumus yang sudah di-assign dalam satuan persen. Dan apabila user menginputkan nomor 4, maka akan keluar output untuk memasukkan massa larutan. Dan yang akan diinput adalah variabel ML, kemudian akan ada output lagi untuk memasukkan nilai volume larutan, dan yang akan diinput adalah variabel VL. Nah, di sini ada assign-nya, yaitu MJ sama dengan ML per VL. Nah, setelah di-assign, kita akan ada output, yaitu maka nilai massa jenis, yaitu berdasarkan yang sudah di-assign tadi dalam satuan kilogram per meter kubik. Sekarang kita akan coba untuk running programnya. Nah, akan tampak seperti ini ya. Di sini ada judulnya. Kemudian user akan diminta untuk memilih nilai yang akan dicari. Sebagai contoh, kita coba mencari nomor 1. Nah, di sini akan keluar perintah menghitung nilai fraksi Mozart larut. Berapa kali Anda akan mencari nilainya? Kita coba untuk mencari 2 kali. Masukkan nilainya. Nah, maka di sini nilai fraksi Mozart larutnya adalah 0,6666. Kemudian kita akan memasukkannya yang kedua kalinya, karena tadi perintahnya adalah 2 kali. Maka nilai fraksi Mozart larutnya adalah 0,58. Nah, kita coba untuk memasukkannya hanya sekali. Kita contoh untuk nomor 3. Berapa kali Anda akan mencarinya? Yaitu 1 kali. Masukkan massa ZA, larutan. Nah, di sini maka persen ZA-nya itu 150%, dan tidak ada lagi perintah untuk output yang lainnya karena kita tadi hanya memasukkannya untuk 1 kali. Seperti itu. Berikutnya kita akan masuk ke program C++ untuk materi kimia, yaitu program menghitung rumus kadar zat. Di sini ada include IOStream, SStream, string, dan CMath. Kemudian kita akan menggunakan using namespace std, dan di sini kita akan cout, yaitu program menghitung rumus kadar zat atau judulnya. Kemudian ada nama, nim, prodi. Di sini ada integernya yaitu n, pilih, dan i. Di sini kita akan cout, pilih nilai yang akan dicari. Kemudian user diminta untuk memilih nomor 1 sampai dengan nomor 4. Nomor 1 itu untuk nilai fraksi Mozart larut, nomor 2 untuk fraksi Mozart larut, nomor 3 untuk persen ZA, dan nomor 4 untuk nilai massa jenis. Kemudian akan diisi input, yaitu pilih. Kita akan menggunakan percabangan if, yaitu apabila user memilih nomor 1, maka akan keluar menghitung nilai fraksi Mozart larut. Apabila nomor 2 yang dipilih, maka akan keluar yaitu menghitung nilai fraksi mol zat pelarut. Dan apabila yang dipilih adalah nomor 3, maka outputnya adalah menghitung nilai persen ZA. Dan untuk nomor 4, output yang akan ditampilkan adalah menghitung massa jenis atau rho. Kemudian setelah itu kita akan ada output lagi, yaitu berapa kali Anda akan mencari nilainya. Nah, akan diinput di sini variabel n, ada integer array-nya di sini untuk variabel mz, vl, np, nt, dan ml dengan array-nya itu n. Kemudian di sini ada for untuk i sama dengan 0, i kurang dari sama dengan n, min 1, i plus plus. Kita akan menggunakan if seperti yang tadi di atas. Apabila user menginput nomor 1, maka akan keluar untuk menghitung nilai fraksi Mozart larut, dan di sini akan selanjutnya akan ada output lagi, yaitu untuk memasukkan nilai jumlah mol zat larut, dan maka akan diinput variabel nt, dan kemudian ada output lagi untuk memasukkan nilai jumlah mol zat pelarut, dan yang diinput adalah variabel np. Kemudian di sini ada rumusnya, yaitu nt per nt ditambah np, dan akan di cout maka nilai fraksi mol zat larutnya yaitu sesuai rumus di sini. Kemudian apabila memilih nomor 2, maka akan keluar output, yaitu untuk memasukkan nilai jumlah mol zat pelarut, terus memasukkan
jumlah mol zat terlarut, kemudian ada rumusnya, dan yang terakhir akan ada keluar yaitu maka nilai fraksi mol zat larut yaitu. Dan apabila memilih nomor 3, maka akan diminta untuk memasukkan massa zat A dan memasukkan massa larutan. Kemudian di sini ada rumus persen zat A yaitu mz per ml dikali 100%. Nah, maka akan keluar output yaitu maka persen zat A adalah dari rumus persen tersebut, dari rumus persen ini. Dan kemudian apabila user menginputkan nomor 4, maka akan diminta untuk memasukkan massa larutan dan juga memasukkan nilai volume larutan. Kemudian di sini ada rumus untuk massa larutan. Nah, di sini akan diisi out maka nilai massa jenisnya yaitu dalam satuan kilogram per meter kubik. Selanjutnya kita coba running untuk program ini. Nah, tampilannya akan seperti ini. Di sini ada judul, ada nama, NIM, dan prodi. Kemudian pilih nilai yang akan dicari. Contoh kita akan memasukkan nilai yaitu angka 2. Ini akan keluar untuk menghitung nilai fraksi mol zat larut dan berapa kali akan dicarinya. Contohnya kita akan masukkan 2. Maka nilai fraksi mol zat larutnya yaitu 0,615. Kita akan memasukkan kembali karena tadi memasukkan perintah untuk menghitung sebanyak 2 kali. Maka nilai fraksi mol zat larutnya yaitu 0,68. Kita coba sekali lagi untuk perulangannya sekali. Berapa kali akan menghitung? 1, 11, dan 4. Nah, maka persen zat A-nya itu 425%. Dan di sini tidak ada perintah lagi ya, karena kita hanya memasukkan untuk 1 kali saja. Nah, kita akan masuk ke flowchart-nya, program menghitung nilai energi kinetik. Ini sama ya, seperti yang tadi pada kadar zat energi kimia. Di sini yang pertama adalah outputnya, judul, kemudian nama, NIM, prodi, dan di sini ada output untuk rumus menghitung energi kinetik. Di sini akan declare tipenya integer, variabelnya n, pilih, dan i. Kemudian akan ada output yaitu nilai energi kinetik, nilai massa, nilai kecepatan, dan yang akan diinput adalah pilih. Nah, di sini akan diinput pilih. Kemudian if, kita akan percabangannya if pilih 1, dan apabila user menginput nomor 1, maka akan keluar output yaitu menghitung nilai energi kinetik atau EK. Dan apabila memilih nomor 2, maka outputnya adalah menghitung nilai massa, dan nomor 3 adalah outputnya menghitung nilai kecepatan atau V. Kemudian di sini kita akan melihat akan masuk ke outputnya berapa kali Anda akan mencari nilainya. Nah, maka yang akan diinput adalah variabel n, dan di sini kita akan declare untuk tipenya itu real, variabelnya EK, M, V, dan X dengan arraynya yaitu n. Dan di sini ada for untuk variabel i, start value-nya 0, end value-nya n-1. Nah, di sini sama seperti yang sebelumnya ya. Jadi akan ada, apabila milih 1, akan ada output untuk memasukkan nilai massa, kemudian yang diinput adalah variabel M, dan memasukkan nilai V yang diinput adalah variabel V. Dan ini kita assign untuk rumusnya, rumus EK-nya, maka akan ada output, maka nilai energi kinetiknya yaitu EK berdasarkan rumus ini dalam satuan joule. Nah, di sini ada apabila nomor 2, pilih nomor 3, dan di sini semua akan diminta perintah memasukkan nilai EK, nilai V, dan ada assign rumus, dan di sini ada outputnya yaitu maka nilai energi kinetik yaitu gitu.
Kemudian untuk pilih nomor 3, masukkan nilai EK, kemudian masukkan nilai M, dan di sini assign rumus V-nya, maka nilai energi kinetiknya yaitu berdasarkan assign-nya dalam satuan meter per second kuadrat. Kita akan coba running. Nah, di sini keluar seperti ini ya. Di sini judulnya nama, NIM, prodi, rumus energi kinetik. Kita contoh masukkan nomor 1. Berapa kali Anda akan mencari nilainya? 1. Masukkan nilai massa. Nah, di sini ya, maka nilai energi kinetiknya itu 512 Joule. Selanjutnya, kita akan masuk ke program C++-nya untuk program menghitung nilai energi kinetik. Di sini ada include IOStream, stream, string, dan CMap. Terus ada using namespace std. Di sini ada integer main-nya. Kemudian akan di cout, yaitu judulnya program menghitung nilai energi kinetik. Kemudian ada nama, NIM, prodi, dan juga di sini saya akan menampilkan rumus energi kinetik, yaitu 1/2 dikali M dikali V kuadrat. Kemudian ada integer pilih, yaitu N, pilih sama I. Kemudian di cout, maka nomor 1 adalah nilai energi kinetik atau EK, dan untuk nomor 2 ada nilai massa, dan nomor 3 ada nilai kecepatan atau V. Kemudian di sini akan di in, yaitu pilih. If apabila user input nomor 1, maka akan ke cout, yaitu menghitung nilai energi kinetik. Dan apabila memilih nomor 2, maka yang akan ditampilkan pada outputnya adalah menghitung nilai massa. Dan apabila dipilih adalah nomor 3, maka akan di cout, yaitu menghitung nilai kecepatan atau V. Dan di sini selanjutnya setelah memilih, kita akan mendapatkan output berapa kali Anda akan mencari nilainya. Kemudian di sini yang akan di-input adalah variabel N, dan di sini ada EK, N, M, V, dan XN. Nah, di sini kita akan menggunakan for dari variabel I sama dengan 0, I sampai sama dengan 0, N-1, dan I++. Dan apabila user menginputkan pilih nomor 1, maka akan ke cout, yaitu masukkan nilai massa, dan akan diinput variabel M. Kemudian di sini akan memasukkan nilai V, dan akan diinputnya variabel V. Kemudian di sini ada rumus untuk EK, yaitu 0,5 dikali M dikali V kuadrat. Dan yang akan di cout adalah makanan energi kinetik, yaitu ini rumusnya yang di sini dalam satuan Joule. Kemudian apabila menginputkan nomor 2, maka akan diminta untuk menginput masukkan nilai EK, kemudian yang akan diinput adalah variabel EK, dan akan ada selanjutnya output untuk memasukkan nilai V, dan yang akan diinput adalah variabel V. Nah, di sini adalah rumus untuk mencari nilai massa atau M. Dan apabila sudah, maka akan di cout, maka nilai energi kinetiknya yaitu rumus M tadi dalam satuan kilogram. Dan apabila user memilih nomor 3, maka akan diminta perintah untuk masukkan nilai EK, kemudian yang akan diinput adalah variabel EK, dan masukkan nilai M, yang akan diinput adalah variabel M. Kemudian di sini ada rumus untuk mencari V. Nah, ini adalah akar. Maka yang akan ditampilkan dalam outputnya yaitu maka nilai energi kinetik, yaitu rumus V ini dalam satuan meter per second kuadrat. Selanjutnya kita coba untuk running programnya. Nah, tampilannya seperti ini. Jadi di sini ada judul, nama, NIM, dan prodi saya. Kemudian rumus energi kinetiknya di sini ditampilkan, dan kita akan diminta untuk memilih nomor berapa. Nah, menghitung nilai energi kinetik EK, berapa kali Anda akan mencarinya. Kita masukkan 1, masukkan nilai massa 16, 8. Nah, maka energi kinetiknya ini ya 512 Joule. Kemudian kita coba running sekali lagi. Untuk nomor lain, kita coba mencari nilai kecepatan. Berapa kali Anda akan mencarinya? 2. Nah, di sini
nilai energi kinetiknya itu 3,16 dan akan keluar lagi untuk masukkan nilai EK karena kita di sini menghitungnya 2 kali. Kita coba. Nah, di sini energi kinetiknya itu 1,328 meter per second kuadrat dan sudah selesai karena hanya 2 kali perhitungan.